Film yang mengisahkan seorang pria yang baru saja diterima di perusahaan pengantar uang di Los Angeles. Setiap harinya, ia bertugas untuk menjaga uang-uang tersebut agar aman sampai ke tujuan dari para perampok. Oke lah, daripada kelamaan, langsung masuk aja ke pembahasan cerita filmnya. Sebelum nonton keseruan film ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Hafiz Movie. Di awal film diperlihatkan dua orang pengemudi truk berlapis baja yang ditugaskan untuk mengantar uang di Los Angeles. Namun, di tengah perjalanan dihadang sebuah truk semen. Awalnya ia tidak curiga, akan tetapi pengendara truk tersebut merupakan para perampok. Dalam perampokan tersebut, mereka berhasil membawa sejumlah uang hingga menewaskan petugas dan satu warga sipil. Setelah kejadian itu, terlihat seorang pria yang melamar kerja di perusahaan Fortico. Perusahaan ini bergerak di bidang pengantar dan penjemputan uang. Pria tersebut bernama Patrick. Terlihat seorang pria yang merupakan pimpinan perusahaan tersebut yang bernama Terry. Ia menjelaskan pada Patrick latar belakang perusahaan dan memberitahu gaji yang diperoleh Patrick cukup besar. Namun, resiko pekerjaannya pun mempertaruhkan nyawanya. It can be dangerous. Which is why we train you. Melihat latar belakang Patrick yang pernah kerja di Delta Security selama 11 tahun, Terry yakin bahwa Patrick akan sanggup menjalankan pekerjaan ini. And your reference from Orange Delta Security was impressive. Kemudian Patrick diperkenalkan dengan petugas lainnya yang bernama Bullet sekaligus menjadi trainernya. Namun sebelum memulai kerja, Patrick harus melewati beberapa tes dan harus lulus dengan nilai 70% sesuai standar perusahaan tersebut. Tes yang harus dilewati Patrick yaitu tes fisik, tes mengemudi, hingga tes menembak. Setelah melewati semua tes, Patrick dinyatakan lulus dan diterima di perusahaan tersebut dengan nilai 70% sesuai standar dari perusahaan. Lalu Bullet memperkenalkan Patrick dengan petugas lainnya. Namun Patrick tidak mendapat respon dengan baik, bahkan malah diremehkan oleh petugas yang ada di sana. It looked like you could do some pull-ups. I'll put a 50 on you being boys right here. Di hari pertama kerja, Patrick didampingi Bullet dan temannya bernama Dave. Selama di perjalanan, Dave selalu menakuti Patrick resiko dengan pekerjaan tersebut. Di hari itu, mereka diberi tugas untuk menjemput uang di salah satu bank. Tugas tersebut mereka jalankan tanpa adanya kendala sedikit pun. Sesampainya di kantor, Bullet mengajaknya Patrick minum di suatu bar. Sebelum berangkat, Patrick mengamati satu persatu kartu tanda pengenal di samping mesin absensi. Seakan-akan Patrick mencari informasi atau sesuatu yang ada di sana. Setelah sampai di bar, Patrick berkumpul dengan teman kerjanya, dan di sana terlihat seseorang yang merupakan pemilik bar tersebut yang bernama John. John merupakan mantan pekerja di perusahaan di sana, dan kini posisinya digantikan oleh Patrick. Di situ para petugas lain mulai memprovokasi John dan hampir ribut dengan Patrick. Namun Patrick menghadapinya dengan tenang. Sorry, just make sure you drink it over there. Keesokan harinya mereka diberi tugas mengantarkan uang di suatu pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Patrick dan Dave menunggunya di mobil. Terlihat Dave yang mulai gelisah menunggu Bullet terlalu lama mengantarkan uang. Tanpa mereka ketahui, ternyata Bullet disandra oleh perampok yang ada di kapal. Di situ para perampok mengancam jika Patrick dan Dave tidak menuruti perintah mereka. Mendengar hal itu, Dave mulai panik dan Patrick mencoba menenangkannya. Dave yang merupakan pecundang mengatakkan kepada Patrick untuk meninggalkan Bullet karena di dalam mobil masih ada sejumlah uang dengan nilai 2,5 juta dolar yang harus diselamatkan. Patrick mengatakan pada Dave untuk tidak meninggalkan Bullet karena Bullet merupakan teman kerja mereka. Mereka berdua menuruti kemauan para perampok demi keselamatan Bullet. Kemudian Patrick dan Dave diperintahkan menuju ke suatu tempat di mana perampok tersebut sudah menunggu di sana bersama Bullet yang telah disandra.
Sesampai di sana, mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan uang ke mobil perampok tersebut. Dengan sengaja, Patrick menjatuhkan uang ke samping mobil dengan tujuan agar perampok tersebut keluar dari mobil. Setelah perampok keluar dari mobil, adegan brutal pun terjadi. Sorry, pal. Dengan cepat, Patrick berhasil melumpuhkan para perampok dengan menembak tepat pas sasaran. Who'd you work for? Setelah kejadian itu, mereka bertiga dimintai keterangan. Semua orang yang ada di ruangan tersebut merasa heran dengan kehebatan Patrick yang pada saat tes hanya mendapatkan nilai 70%, tetapi ia berhasil melumpuhkan para perampok dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Mereka lanjut memintai keterangan Patrick dengan memperlihatkan rekaman video perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Mr. Hill? Any connection, Mr. Hill? No. Setelah itu, mereka yang terlibat pada kejadian saat bertugas diberi izin selama 1 bulan untuk menjalani terapi mental. Namun Patrick menolaknya dan mengatakan tetap ingin masuk kerja. You hired me to do a job. Did a job. Saat di dalam ruangan kantor, Patrick ditemui langsung oleh pemilik perusahaan yang bernama Pak Bos. Di sini Pak Bos kagum dengan aksi Patrick kemarin dan bahkan akan menaikkan jabatannya. Terry, we need that guy in the field. Don't punish him. Promote him. Keesokannya harinya, Patrick beraktivitas seperti biasanya. Sampai di kantor, Patrick mendapatkan pujian dari teman kerjanya atas aksinya kemarin. Jump on up, big boy. 3 bulan kemudian terlihat Patrick dan Bullet ditugaskan untuk mengantarkan uang. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Lalu perampok itu meminta mereka berdua keluar dari mobil tanpa perlawanan. Sementara Bullet keluar dari pintu samping. Namun saat Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok lari ketakutan, seakan-akan melihat monster yang menyeramkan. Kita semua dibuat penasaran siapa sebenarnya identitas aslinya Patrick ini, hingga Terry mengira bahwa Patrick ini adalah seorang psikopat. I'm starting to think he's a psychopath. Saat akan pulang, Patrick bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dana di mesin absensi. Di situ Dana mengajaknya minum di rumahnya. Saat Dana sedang tidur, Patrick membangunkan dan menginterogasinya. Di sini Patrick menemukan sejumlah uang dan memaksa Dana untuk memberikan penjelasan dari mana uang tersebut ia peroleh. No, wait. Okay, please stop. Setelah mendapatkan ancaman dari Patrick, akhirnya Dana mengaku bahwa uang tersebut barang bukti yang ia curi dari perusahaannya. Patrick menanyakan pada Dana apakah ia terlibat dan mengetahui siapa dalam orang yang membantu dalam perampokan tersebut. Namun Dana menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. You working with anyone on the inside? No. Cerita kembali ke 5 bulan yang lalu sebelum Patrick bekerja di Fortico. Di sini terlihat Patrick bersama anaknya yang bernama Doggy yang akan menonton sebuah pertandingan. Time's the game start. 6:30. Namun tiba-tiba Patrick mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Mike. Di situ Mike meminta kepada Patrick untuk mengawasi sebuah truk mengantarkan uang karena sebagian dari anak buahnya jauh dari lokasi truk tersebut. Mike hanya butuh informasi apakah truk tersebut berbelok ke kiri atau ke kanan setelah melewati gerbang. Dari sini bisa diketahui siapa Patrick dan apa latar belakangnya. Ternyata Patrick sebenarnya adalah bos dari sebuah kelompok perampok yang bertugas untuk merampok uang. To know the road. If they turn left. Understood. Singkat cerita, Patrick bersama anaknya bergegas pergi dan berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu berbelok. Setelah beberapa jam menunggu, truk keluar dan memberi informasi bahwa truk itu berbelok ke kanan. Awalnya truk itu akan dirampok oleh kelompok Patrick, namun di waktu yang sama ada perampok lainnya yang sudah lebih dulu menghadang truk tersebut. Sementara itu, Doggy sedang menunggu di mobil, melihat sendiri dengan jelas aksi perampokan tersebut. Doggy mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok menyuruh Doggy keluar dan menyuruhnya tiarap.
Namun Patrick yang akan kembali ke mobil melihat anaknya diancam salah satu perampok tersebut. Tapi sayang, Patrick terlambat menyelamatkan anaknya sehingga putranya tewas ditembak oleh perampok yang bernama Jan. Terlihat Patrick yang terluka kena tembakan dan telah sadar dari komanya. Ia terlihat tidak menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada, dan istri Patrick yang bernama Jenny menyalahkan Patrick karena rencananya mau merampok uang namun anaknya harus menjadi korban. You killed our son, and still you have nothing to say. Anak buah Patrick juga merasakan duka atas kematian Doggy. Mereka berdua takut karena rencana perampokan mereka, anak Patrick harus menjadi korbannya. Namun Patrick tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. It's more my fault than anyone's. Kemudian Patrick memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pelakunya. Satu persatu para perampok lain disiksa dan diinterogasi, namun tidak satu pun mengetahui siapa pelakunya. I don't think he knows anything. Hampir semua para perampok di kota itu ia bantai, namun Patrick tidak mendapatkan informasi apa-apa. Hingga suatu hari, Mickey mengatakan kepada Patrick untuk tidak melakukan hal ini lagi dan berhenti membunuh para perampok lain. Mickey pun meyakinkan Patrick bahwa ada cara lain untuk menemukan pelakunya. Truth, we need a different approach. You're right, Mike. I'm gonna go back to London for a while. Patrick pun mencoba dengan cara lain, yaitu dengan mengubah identitasnya. Dengan cara itulah, ia biasa mendaftar di perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico untuk mengetahui siapa dalam orang yang membantu dalam perampokan tersebut. All your criminal checks are clean. Converted into the Delta Orange Security. It's another brand new you. Di sisi lain, terdapat sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson dan salah satu anak buahnya yang bernama Jan, perampok yang saat itu yang menembak hingga mati putra Patrick. Di sini Jackson dan anak buahnya berencana untuk merampok di sebuah rumah, namun hasil perampokan tersebut nihil dan mereka memperoleh sedikit uang. 110, 2 Rolexes. Mereka terus melakukan perampokan dengan merampok sebuah truk pengangkut uang. Kali ini mereka mendapatkan hasil yang cukup besar dari sebelumnya. Rhythm is normal. He's smart. Tidak sampai di sini saja, Jackson menginginkan hasil yang lebih besar lagi dan berencana merampok secara besar-besaran. Tentu saja, kali ini mereka merencanakan dengan matang untuk merampok uang perusahaan Fortico. Is the intel good? Perencanaan Jackson dilakukan pada hari yang tepat, yaitu di hari Black Friday, karena pada hari itu aktivitas pengantar uang sangat padat dan uang yang ada di sana mencapai lebih dari 150 juta dolar. Di sini Jackson sangat yakin dengan rencana tersebut karena Jackson mempunyai orang dalam yang bisa diandalkan. We've got 8 weeks of recon and planning. Singkat cerita, Terry mempersiapkan dan memberikan arahan kepada semua anggotanya agar semuanya berjalan dengan lancar. Bullet dan Patrick mengantarkan uang ke salah satu kasino dan itu merupakan pengantaran terakhirnya hari ini. Let's get going. That's the last combo. Dalam perjalanan pulang, Bullet menceritakan sesuatu kepada Patrick. Dia memberitahu kepada Patrick bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Bullet mengatakan bahwa hari ini akan merampok perusahaan Fortico dan dia pun menawarkan Patrick untuk bekerja sama. Patrick pun menyetujui tawaran tersebut karena dengan cara inilah ia bisa mengetahui pelaku yang membunuh anaknya. Do we have a deal? Yeah. Lalu Patrick dan Bullet menjemput para perampok di sebuah gedung. Para perampok tersebut masuk ke dalam mobil agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan. Setelah berhasil masuk ke dalam perusahaan, para perampok mulai melancarkan aksinya. Di sini Patrick dijadikan sandra dan Bullet berpura-pura diancam para perampok untuk membukakan gerbang penyimpanan uang. Dengan cepat petugas penjaga menekan tombol alarm dan membuat petugas di sana untuk siap siaga. Di sini para petugas menolak membuka gerbang dan memberikan perlawanan sehingga inilah adegan yang terjadi.
Sementara Patrick terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dana dan rekan timnya berhasil menelpon tim SWAT. We can punch through the black and whites with an 18-ton We're calling SWAT. I'm not waiting for SWAT. Yeah, Patrick yang masih terikat akhirnya berhasil melumpuhkan perampok tersebut. Lalu dia mengamuk membrutal untuk menghabisi perampok lainnya. Terlihat Patrick memasukkan ponsel ke atas yang berisi uang, sementara Bullet yang berpura-pura ingin membantu justru malah mengkhianati temannya dan membunuhnya satu persatu. Dan Dave ikut menjadi korban pengkhianatan Bullet. what the? We're good. Let's go. Patrick yang terluka parah terus memberikan perlawanan para perampok itu. Tanpa disadari, Bullet menembak Patrick dari belakang dan para perampok berhasil kabur menggunakan helikopter. Namun di luar gedung, para perampok terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan tim SWAT. Let's go. Pada akhirnya mereka berhasil kabur dan masuk ke dalam gedung. Sampainya di dalam gedung, Jan dan Bullet memindahkan uang jutaan dolar itu sebelum para polisi mengetahuinya. Sementara itu, Jackson yang tidak bisa apa-apa harus tewas dibunuh oleh Jan, sehingga para perampok yang tersisa kini hanya Jan dan Bullet. Sarge, it's not coming. What do you mean he's not? He's fucking dead, Bullet. Mereka berdua berusaha keluar dari gedung itu dengan melewati jalur kereta api bawah tanah. Setiba di ujung lorong, Bullet malah mencoba membunuh Dave yang sedang membuka gerbang. Namun sayangnya, Jan lebih dulu membunuh Bullet. Too fucking slow. Sesampai di rumah, Jan mendengar ponsel berdering. Namun ponsel berdering itu berasal dari tas uang yang ia bawa. Ternyata dengan ponsel itu, Patrick bisa melacak keberadaan Jan. Di situ Patrick memberikan sebuah dokumen yang merupakan hasil visum anaknya. Setelah Jan melihat hasil visum itu, tanpa basa-basi, Patrick pun langsung menembak Jan, sama seperti Jan yang lakukan terhadap anaknya Patrick dulu. Sehingga Jan menghembuskan nafas terakhir kalinya. Samurai. I want your liver. Dan film pun tamat.